terima kasih atas perkenalannya dan undangannya untuk berbagi informasi pada malam hari ini. Dan saya sebetulnya ingin lebih menyoroti kepada kekerasan struktural atau kekerasan secara kelembagaan dan juga kekerasan ekonomi. Namun tidak mengabaikan bahwa kekerasan-kekerasan lain itu terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu juga dalam konteks perubahan iklim. Kekerasan ekonomi di sini berdasarkan definisi dari Konvensi Eropa untuk menghadapi kekerasan terhadap Konvensi Istanbul untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan kehilangan akses ekonomi terhadap seseorang, misalnya kerusakan properti, pemilikan, akses ke sumber daya ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan kekerasan struktural lebih merupakan bagaimana melakukan subordinasi perempuan ke dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang dianggap sesuatu yang biasa dan selalu dikembangkan dalam norma-norma yang ada. Jadi misalnya kalau perempuan itu dianggap kerjanya hanya dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu diundang misalnya ke dalam pertemuan musrenbang, yaitu penentuan pembangunan di tingkat desa atau di tingkat dusun, itu dianggap sudah biasa, memang begitu. Tetapi ini sebetulnya merupakan subordinasi yang terbangun secara struktural dan secara kelembagaan. Karena misalnya selain ada norma kultural yang mengatakan berdasarkan konstruksi gender perempuan hanya di rumah, dan itu pun diakui oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti kelurahan dan seterusnya yang tidak mengundang perempuan untuk proses-proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Itu salah satu contohnya. Dan saya akan masuk ke persoalan perubahan iklim dan kekerasan terhadap perempuan. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai perubahan iklim, kita itu tidak bicara mengenai bencana iklim saja. Tidak bicara mengenai pemanasan global, kemudian meningkatnya permukaan air laut, kemudian bencana iklim yang makin banyak. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana dampak dari solusi iklim yang ditawarkan dan berbasis pada cara berpikir yang sama, gitu ya, business as usual. Nggak ada perubahan dari cara berpikir ketika menawarkan solusi perubahan iklim. Kalau kita bicara tadi banyak dijelaskan bahwa bencana iklim itu menyebabkan kekerasan berbasis gender, menyebabkan persoalan kesehatan, menyebabkan akses ke pekerjaan yang layak menjadi lebih sulit, kehilangan sumber kehidupan, keamanan pangan pun menjadi terganggu, karena misalnya panen padi yang tidak menentu, pohon buah-buahan yang tidak jelas kapan akan berbunga. Kalau dulu kan lebih teratur gitu kan. Kehilangan tanah dan tempat tinggal, misalnya seperti yang kita ketahui, tanah desa-desa di utara Jawa itu sudah banyak yang menghilang akibat naiknya permukaan air laut. Dan juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan pembela HAM. Nah, persoalan-persoalan ini juga terjadi akibat dari solusi palsu yang ditawarkan lewat negosiasi-negosiasi internasional dengan sifat yang tidak mengalami perubahan. Jadi menurut saya sangat penting kita kalau bicara perubahan iklim tidak hanya melihat bencana iklim, tetapi melihat relasinya, dampak dari solusi perubahan iklim yang ditawarkan. Nah, jadi kalau sekarang kan negosiasi seperti teman-teman juga mengikuti tentunya, dan juga dari
kerangka acuan yang diberikan oleh pengundang, kita bisa melihat bahwa misalnya Extinction Rebellion mengatakan pemerintah harus melakukan sesuatu gitu, segera, karena ini sudah bencana iklim, krisis iklim dan seterusnya. Tapi kan pertanyaan, kalau saya akan bertanya, ya langkah seperti apa yang akan diambil? Ya kan? Semua negara yang ada yang bernegosiasi di bawah Konvensi Perubahan Iklim itu kan selalu mendorong ke arah pembangunan berbasis karbon tinggi yang sekarang ini GRA tinggi yang ekstraktif, itu beralih menuju pembangunan yang rendah karbon atau rendah GRK, gas rumah kaca, yang sifatnya regeneratif dan berkelanjutan. Itu semua secara konseptual, secara komitmen, semua mengatakan begitu. Tetapi dalam perjalanannya, keinginan ini dialihkan sehingga tidak mungkin tercapai karena yang ditawarkan adalah solusi-solusi palsu dengan sifat yang sama. Misalnya saja, kita ambil geotermal, pembangkit tenaga listrik panas bumi. Bagi negara-negara yang ada di UNCCC, Indonesia maupun dana iklim hijau sama dengan Bank Dunia, sama dengan Bank Pembangunan Asia. Geotermal itu merupakan solusi dari bahan bakar fosil seperti karbon. Dengan alasan bahwa negara seperti Indonesia ini punya potensi geotermal yang sangat besar, sehingga ada sekitar 430 atau 450 wilayah yang akan dijadikan wilayah geotermal. Ada peringatan bahwa geotermal itu adalah mengeksploitasi batu-batuan panas di dalam gunung berapi yang kemudian dijadikan energi. Kalau teman-teman berbicara dengan warga di kaki Gunung Slamet yang pernah mengalami pencemaran lumpur akibat kegiatan eksplorasi geotermal, mereka pasti tidak setuju bahwa solusi menurunkan karbon adalah dengan membangun geotermal di wilayah mereka. Karena jelas-jelas telah merusak lingkungan, telah menghancurkan kehidupan masyarakat, telah menghancurkan investasi orang tua untuk anak-anaknya. Jadi ketika terjadi pencemaran lumpur di kaki gunung akibat eksplorasi di atas gunung, itu tambak-tambak ikan milik masyarakat hancur. Padahal tambak ikan itu investasi mereka. Sama dengan solusi palsu lainnya seperti kebun solar. Kalau solar energi yang kecil di atas atap masih bagus. Tetapi yang ingin dibangun kan puluhan hektar kebun solar. Pertanyaannya di tanah siapa? Kan ini merupakan potensi perebutan tanah milik masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sawit itu merupakan masalah yang betul-betul persoalan masyarakat yang tanahnya diambil untuk monokultur sawit itu sudah bertahun-tahun di Indonesia. Tetapi sawit itu diakui sebagai salah satu solusi untuk menyediakan biofuel gitu ya, sumber energi dari tanaman. Sama juga dengan kebun angin gitu. Indonesia silahkan bertanya kepada masyarakat di Jeneponto apa pandangan mereka terhadap 20 turbin dengan propeller yang sepanjang 21 meter terhadap kehidupan mereka. Jadi itu adalah nyata proyek-proyek mega, proyek-proyek yang destruktif, yang sebetulnya tidak berkelanjutan, merugikan masyarakat, tapi itu dianggap sebagai sebuah solusi oleh pihak-pihak yang bernegosiasi di tingkat UNCCC maupun pendanaan-pendanaan internasional. Nah, belum lagi solusi palsu yang ramai didiskusikan di COP
26 mengenai net zero, atau juga mengenai pendekatan berbasis sumber daya alam, nature based solution, atau geoengineering. Semua itu bagi kami, terutama yang menginginkan climate justice dan gender justice, merupakan sebuah solusi palsu yang tidak mungkin menyebabkan terjadinya pembangunan karbon rendah, regeneratif, dan berkelanjutan. Jadi kalau kita menginginkan sebuah pembangunan karbon rendah yang transformatif, regeneratif, berkelanjutan, dan adil, seharusnya terjadi sebuah transisi dari karbon tinggi ke karbon rendah dengan cara-cara yang berbasis pada keadilan iklim dan keadilan gender. Yang penting adalah perubahan cara berpikir, perubahan paradigma pembangunan, bukan perubahan jenis energi yang kemudian tercermin atau terlihat dari proyek-proyek mega yang destruktif, merusak lingkungan, mengambil tanah-tanah masyarakat, terutama masyarakat adat. Juga sistem yang salah ini perlu mengakui adanya ketimpangan sistem ekonomi. Dan ketimpangan itu harus berubah, harus mengalami transisi, sehingga mempunyai sebuah hasil ekonomi yang juga berdampak pada keadilan gender. Berikutnya adalah harus terjadi sebuah demokrasi energi yang memprioritaskan energi untuk masyarakat, bukan untuk industri. Dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan dia tuh mau memakai sumber energi seperti apa yang tersedia secara lokal bagi mereka. Kembali lagi kepada warga di kaki Gunung Slamet, mereka warga yang sudah punya kehidupan berkecukupan. Terus kemudian ada proyek energi justru menghancurkan kehidupan mereka, justru membuat kehidupan mereka, anak-anak mereka menjadi terpuruk. Dan transisi pembangunan yang rendah karbon juga harus mengedepankan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan serta keberlanjutan kehidupan. Itu sebagai paradigma utamanya gitu. Bagaimana kita bisa melakukan transisi dari ekonomi karbon tinggi ke karbon rendah apabila mengabaikan hak asasi manusia? Pembangunan ini jadinya buat siapa gitu? Buat perusahaan atau buat rakyat? Dan kemudian juga perlu mendorong supaya tadi sudah disebutkan banyak mengenai care work, care economy. Karena konstruksi gender menyebabkan perempuan yang mendapat tugas-tugas perawatan, sehingga walaupun terjadi bencana iklim dan seterusnya, atau bencana akibat intervensi proyek iklim masuk ke wilayah mereka, perempuanlah yang mendapatkan yang paling utama, tetap melakukan pekerjaan dalam situasi yang tidak sehat, sakit, dan seterusnya. Belum ya. Dan jadi ini nggak kelihatan. Dan seterusnya adalah pengetahuan dan pengalaman perempuan harus menjadi landasan mengenai keputusan apakah proyek-proyek perubahan iklim ataupun proyek-proyek pembangunan dan investasi tersebut itu bisa berlangsung atau tidak di wilayah kehidupan perempuan. Jadi perempuan dalam pengambilan keputusan itu menjadi penting di dalam persoalan apabila diinginkan sebuah transisi. Selanjutnya, jadi harapannya adalah pembangunan karbon rendah atau GRK rendah, karena sekarang rupanya semenjak masa COVID yang meningkat banyak adalah metan dibandingkan karbon. Ternyata dari bungkusan packing makanan, sampah dari barang-barang yang dipak itu ternyata meningkat 4 kali lipat. Jadi
kita harus melihat pembangunan rendah karbon dan maupun GRK, gas rumah kaca lainnya juga harus rendah. Nah, pembangunan yang rendah karbon, rendah GRK yang bersifat transformatif, regeneratif dan berkelanjutan dan adil gender diharapkan bisa menghapus kekerasan terhadap perempuan. Karena di situ terkandung hak-hak menghormati hak asasi perempuan dalam pengambilan keputusan, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya. Jadi menurut saya teman-teman juga termasuk teman-teman dari Extinction Rebellion, kita tidak berhenti hanya pada pemerintah harus melakukan sesuatu terhadap krisis krisis iklim. Tetapi pilihan ke depannya itu seperti apa? Kalau tidak, kita sudah mengalami sekarang bahwa pembangunan karbon dorongan ke pembangunan karbon rendah dengan solusi palsu, proyek-proyek demi kepentingan industri, tetap saja akan menguatkan kekerasan terhadap perempuan dan tetap saja akan merugikan masyarakat kalau di Indonesia dengan tanah dan sumber daya alamnya. Begitu saja dari saya untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan akan senang sekali berdiskusi untuk selanjutnya. Terima kasih.